ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggalkan jalur itu dan memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sesungguhnya puncak kesengsaraan seorang hamba, seorang manusia, ketika dia melewati hari-harinya dalam kemaksiatan, dalam dosa, dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lahiriah orang-orang yang berbuat maksiat itu kelihatan begitu senang, tampaknya bisa tertawa, bisa tersenyum, puas ya, menjalankan atau mengikuti hawa nafsunya, tetapi sesungguhnya mereka di dalam hati kecilnya merasakan kesengsaraan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dan kesengsaraan itu tidak bisa hilang kecuali apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menundukkan hati dan raga mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sebagian ulama salaf mengatakan perbuatan maksiat itu akan memberikan rasa manis, ya, akan memberikan rasa senang, rasa puas, tetapi rasa manisnya hanya sesaat. Karena setelah itu perbuatan maksiat akan meninggalkan dan mewariskan rasa pahit yang sangat panjang, yang berkepanjangan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diteguhkan, dikuatkan untuk selalu istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf mengatakan tidak patut bagi seorang yang berakal untuk melewati harinya ya, tanpa atau dengan melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Maka orang yang berakal, kata sebagian ulama salaf, itu pasti tidak akan melewatkan harinya kecuali dengan minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar supaya hatinya selalu dikuatkan, diteguhkan, disabar-sabarkan untuk menjalani hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan majelis tadabbur kita. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke 229. Pembahasan kita dalam surah Al-Baqarah ini masih berputar dan berkisar tentang masalah talak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hukum-hukum talak, hukum-hukum perceraian ini di dalam Al-Quran. Dan ini sekali lagi salah satu bukti bagaimana agama kita ini adalah agama yang komprehensif, agama yang utuh, ya, mengatur seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini, karena itulah tabiat Al-Quran ya, sebagai petunjuk jalan hidup kita manusia di atas muka bumi ini, termasuk di dalamnya ketika Al-Quran mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan talak. Pada subuh hari ini kita akan lanjutkan pembahasan ayat yang ke-239, di mana Allah Subhanahu 230, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a
in dhanna ay yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha, maka apabila sang suami menceraikan, menjatuhkan talak pada istrinya, yang dimaksud di sini menjatuhkan talak yang terakhir. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana hukumnya kalau talak itu dijatuhkan 1, 2. Maka sekarang Allah katakan fa in talaqaha, apabila suami telah menjatuhkan talaknya, maksudnya talak yang terakhir, talak yang ketiga, fala tahillu lahu, maka sang istri itu tidak halal lagi untuk suami, untuk sang suami. Kalau dia menjatuhkan talak pertama, itu masih halal kalau suami ingin rujuk pada suami istrinya, ya, selama belum berakhir masa iddah, ya, masa tunggu. Kemudian kalau dijatuhkan lagi talak yang kedua, maka masih halal kalau suami ingin merujuk istrinya, ya, selama belum habis masa iddahnya. Nah, itulah sebabnya pada ayat sebelumnya, ketika suami sudah menjatuhkan talak yang kedua, maka Al-Quran mengajak sang suami itu untuk berpikir, ya, pikirkan dengan baik apakah ingin menjatuhkan lagi yang ketiga, ya, kalau tidak ingin menjatuhkan yang ketiga, maka imsakum bima'ruf, pertahankan istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi itulah salah satu ciri pria sejati, ya, bukan yang mengepulkan asap, bukan. Itu biasa iklan, ya. Kalau iklan rokok itu biasanya, ya, kesannya itu, oh, itu pria sejati itu, membakar uang, ya. Tapi pria sejati itu dalam Islam adalah ketika dia, salah satunya adalah ketika dia bisa berbuat ma'ruf kepada sesama manusia, terutama manusia yang secara posisi, terutama posisi kepemimpinan itu di bawahnya. Dia sebagai pemimpin, tapi dia bisa berbuat ma'ruf kepada yang dipimpin, ya, suami kepada istri, atasan kepada bawahan. Itu, ya. Ya, fa imsakum bima'ruf. Jadi kalau putuskan untuk mempertahankan istri, maka pertahankan dengan cara yang ma'ruf, atau kalau tidak, tasrihum bi ihsan, lepaskan dengan cara yang baik juga, ya, dengan cara yang baik. Maka ketika suami memutuskan untuk melepaskan, maka Allah katakan, Allah ingatkan dalam ayat ini, ayat 230, fa in talaqaha, maka jika suami menceraikan istrinya untuk yang ketiga kalinya, untuk yang terakhir kalinya, maka fala tahillu lahu, maka sang istri itu, atau tepatnya mantan istri, ya, jadi mantan istri itu sudah tidak halal lagi bagi dia. Jadi jangan berpikir seperti talak 1, talak 3. Kalau sudah talak 2, kalau sudah jatuh talak 3, maka tidak bisa lagi apa? Rujuk. Tidak halal lagi bagi suami mim ba'du, sesudah itu, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai sang mantan istri itu, yang sudah bukan istri, sampai sang mantan istri itu menikah lagi dengan orang lain, ya, menikah lagi dengan orang lain. Jadi dia harus menikah lagi dulu, ya. Jadi kalau kita sudah, ya, bukan kita, ya, kalau ada orang, ya, yang menjatuhkan
talak 3 pada istrinya, kemudian dia menyesal, nah, maka kita mengatakan terlambat sudah, ya. Ya. Takalami, ya. Tidak ada lagi gunanya, sabar Ki, ya. Sampai dia menikah dengan pria lain, kemudian dia cerai lagi dengan pria itu, baru boleh. Nah, berapa lama? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sabar saja. Ya, begitulah resikonya. Ya. Nah, maka itu yang Allah ingatkan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, maksud ayat ini, idza talaqa ar-rajulu imra'atahu talqatan tsalitsa, apabila seorang pria menceraikan istrinya dengan talak 3, talak yang ketiga, ya, ba'dama arsala 'alaiha at-talaq marratain, setelah dia menjatuhkan talak sebanyak 2 kali, talak 1, talak 2. Itulah sebabnya sebagian ulama berpendapat itu tidak boleh, haram hukumnya suami itu langsung menjatuhkan talak 3. Jadi belum pernah jatuh talak 1, talak 2, dia langsung apa? Mengatakan pada istrinya, saya talak kamu dengan talak 3, padahal belum pernah jatuh talak 1, talak 2. Itu bahkan diistilahkan oleh para ulama dengan istilah talaqun bid'iyyun, talak yang bid'ah. Makanya lawannya talak bid'i itu talakun sunniyun, talak yang sesuai sunnah. Ya. Maka sebagian ulama berpendapat kalau ada orang yang menjatuhkan talak dan talaknya itu masuk kategori talak bid'i, yang bid'ah, itu talaknya tidak sah. Ya, seperti kalau dia langsung mengatakan, ya pengantin baru, misalnya ini pengantin baru, ya, baru 1 minggu 2 minggu, belum pernah ada talak 1, talak 2, tiba-tiba dia mengatakan saya talak kamu talak 3. Nah, itu diharamkan, ya. Itu istilahnya jam'ut talaqati ats-tsalaats fi majlisin wahid, menjatuhkan talak 3 pada satu majlis, satu kesempatan. Ya. Kita lanjut. Ini kalau mau dibahas masalah ini bisa panjang, nanti butuh pelajaran fikih tersendiri, ya. Jadi kita ini hanya membahas garis besarnya di dalam Al-Qur'an, supaya jadi renungan bagi kita, para suami, para pemegang kekuasaan tertinggi di dalam rumah tangga, ya, untuk bisa berpikir panjang, menahan diri, memperbesar kesabaran, ya, karena ini resikonya seperti ini Allah jelaskan. Jadi, kalau sudah jatuhkan talak 1 dan 2 kali, maka fa innaha tahrumu alaih, kata Ibnu Katsir, maka sang istri atau sudah jadi mantan istri itu haram, tidak bisa lagi rujuk pada sang suami atau mantan suaminya, ya. Sampai apa? Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai sang istri itu menikah dengan pria lain. Apa yang dimaksud dengan menikah di sini? Ya, menikah yang dimaksud di sini bukan sekedar akad, bukan sekedar apa? Akad. Ya. Jadi setelah diceraikan talak 3, kemudian sang wanita, sang mantan istri ini menikah, ya, akad dengan seorang pria lain, kemudian 10 menit sesudah akad cerai. Nah, itu bukan itu. Ya. Itu tidak bisa begitu itu. Ya. Maka Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan sampai dia menikah dengan pria lain itu adalah hatta yata'aha zaujun akhar fi nikahin sahih, sampai sang wanita ini atau mantan istri ini, ini
Pahit sekali rasanya menyebut itu ya, kata mantan istri itu. Ya. Sampai sang mantan istri ini, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri dengan pria lain setelah terjadinya akad nikah yang sahih. Artinya dia menikah, akad nikah, kemudian setelah itu terjadi apa? Hubungan suami istri dengan pria lain. Kemudian setelah itu dicerai. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau cuma akad saja, kemudian setelah akad langsung ini cerai, itu tidak. Ya. Maka di sini salah satu pengecualian kata Ibnu Katsir adalah falau wati'aha wati'un fi ghairi nikah walau fi milkil yamin lam tahilla lil awal. Kalau sang istri itu digauli oleh pria lain tapi tidak berdasarkan akad nikah, ya, akad nikah, tidak ada akad nikahnya, ya, itu bisa macam-macam. Ya, bisa waliyadzubillah, misalnya dalam bentuk perzinahan, waliyadzubillah, atau dalam bentuk yang halal. Itu misalnya di dalam Islam kita tahu ada namanya milkul yamin. Apa itu milkul yamin? Budak. Ya, misalnya ada seorang pria ya, menikahi seorang wanita, istrinya. Kebetulan misalnya istrinya itu ahlul kitab. Ya, misalnya begini, misalnya salah satu dari jamaah ini menikah dengan katakanlah seorang wanita asalnya Amerika misalnya, dan dia ahlul kitab, beragama Nasrani. Ya. Boleh kan seorang muslim, pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab? Boleh. Ya. Menikah, kemudian setelah itu diceraikan. Ya. Talak 1, talak 2, sampai akhirnya talak 3. Kemudian sang mantan istri ini pulang kembali ke kampung halamannya. Nah, tiba-tiba 5 bulan setelah itu atau 1 tahun setelah itu, tiba-tiba pasukan kaum muslimin menyerang benua Amerika. Ya, melakukan apa? Fath, ya, Fathu Amerika. Ya, bahaya ini. Penaklukan Amerika. Ya, ditaklukkan itu Amerika, sehingga wanita-wanita yang ada di sana, ya, ahlul kitab, itu jadi tawanan perang. Ya, itu jadi budak namanya. Nah, termasuk salah satunya mantan. Wah, itu ini saya bilang itu pahit sekali itu, mantan ya, istri salah seorang dari kita ini, ya, menjadi budak ya, oleh salah seorang prajurit muslim. Ya. Budak itu kan boleh digauli, ya. Hukumnya dalam Islam itu boleh. Jadi biasa, makanya dalam Islam itu seorang pria itu bisa punya istri 4 dan kemudian setelah itu dia punya budak, ya, yang disebut nanti dengan istilah ummul aulad, ibunya anak-anak. Itu istilah letterleknya. Jadi dia melahirkan anak kita, ya. Seperti Rasulullah SAW punya seorang budak wanita hadiah, namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah, ya. Yang dari itulah lahir putra beliau yang meninggal dunia waktu kecil, yaitu yang bernama Ibrahim, ya. Nah, jadi ditawan dan dijadikan budak, kemudian digauli, kemudian setelah itu dilepaskan sebagai budak. Itu kalau kita mau kembali dengan mantan istri kita yang orang Amerika itu tidak boleh. Karena meskipun dia sudah digauli oleh seorang pria lain, tetapi landasan hubungan suami istri itu bukan akad nikah, tapi apa?
milkul yamin. Dia digauli posisinya sebagai milkul yamin. Jadi poinnya, kalau ingin kembali, dia harus melalui proses itu dulu. Dinikahi oleh pria lain, kemudian terjadi hubungan suami istri atas dasar akad nikah itu, kemudian setelah itu dia diceraikan lagi. Ingat, diceraikan lagi itu juga prosesnya sama. Talak 1, talak 2, baru talak 3. Nah, berapa lama prosesnya itu? Nah, itulah wallahu a'lam bishawab. Nah, ini harus jadi pertimbangan. Ini harus jadi pertimbangan. Maka memang salah satu hal yang harus dilakukan ketika seorang suami itu berpikir ya untuk menjatuhkan ini adalah mengenang kembali ya, masa-masa indah. Nah, itu supaya apa? Itu bisa paling tidak apa? Menahan ya, sikap tergesa-gesa untuk menjatuhkan apa? Menjatuhkan talak. Karena nanti sudah jatuh baru mau dikenang. Nah, sudah terlambat. Ya. Hatta tankiha zaujan ghairah. Ya. Maka kata Ibnu Katsir seperti itu, begitu pula kata beliau, wa hakadza law tazawwajat walakin lam yadkhul biha az-zawju. Begitu pula kalau sang mantan istri ini menikah tapi suami keduanya itu tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan dia, lam tahilla lil awal. Maka sang mantan istri ini meskipun kemudian akhirnya diceraikan oleh suami keduanya, itu tetap tidak halal bagi yang pertama. Ya. Itu bisa, maka kalau misalnya ditakdirkan mantan istri seseorang ini menikah dengan seorang pria, tetapi ternyata pria ini mohon maaf lemah syahwat ya. Tidak bisa apa-apa ya. Ya, maka bersabarlah, tambah bersabar. Jadi harus ya, harus tunggu dia diceraikan, kemudian dia menikah lagi dengan pria lain yang bisa menjalankan tugasnya. Ya, jadi semakin panjang ya ceritanya. Nah, maka selanjutnya sini Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan atau menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil mar'ati yatazawwajuha ar-rajulu fayutalliquha. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang dinikahi oleh pria, seorang pria, lalu pria itu menceraikan dia. Lalu fatatazawwaju rajulan, lalu setelah diceraikan wanita itu menikah lagi dengan pria lain. Lalu pria lain ini, pria yang kedua ini, yutalliquha, menceraikan dia qabla an yadkhula biha, sebelum dia menggauli wanita ini. Atahillu li zaujihal awal, ini ditanya pada Rasulullah, apakah wanita ini sudah halal, sudah boleh kembali dinikahi oleh suaminya yang pertama atau mantan suaminya yang pertama, padahal belum terjadi hubungan suami istri dengan suami yang kedua. Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak boleh, hatta yadzuqa usailataha, sampai sang suami yang kedua itu merasakan, mencicipi usailataha ya, usailah ya, wallahu alam, saya belum merujuk secara pasti, tapi bisa jadi kemungkinan kata usailah itu bentuk tasghir, bentuk pengecilan dari kata asal. Asal itu madu. Jadi usailah itu ya madu kecil, kira-kira begitu. Ya, jadi
Tidak boleh, belum boleh rujuk pada suami yang pertama kalau suami yang kedua itu belum merasakan apa? Usailah dari istri yang baru saja dinikah oleh wanita itu. Maksudnya sampai dia melakukan hubungan suami istri. Ya. Nah, di sini juga disebutkan kisah yang lain. Ya, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Istri seorang sahabat yang bernama Rifa'ah Al-Quradhi, ya, wa ana dan Aisyah juga dalam satu majelis itu pernah istri daripada Rifa'ah Al-Quradhi ini datang bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, Inna Rifa'ata talaqani al-battah. Rifa'ah sudah menceraikan saya dengan talak 3 al-battah, ya. Wa inna Abdurrahman ibn Zubair tazawwajani. Lalu sesudah itu Abdurrahman bin Zubair menikahi saya. Ini ceritanya siapa? Sang wanita ini. Jadi setelah diceraikan oleh Rifa'ah, dia dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Tapi wa innama indahu mithlul hudbah. Jadi saya bersama dengan Abdurrahman bin Zubair itu seperti hudbah saja. Ya, hudbah itu ungkapan untuk menunjukkan, jadi dia angkat kain jilbabnya, dalam riwayat itu disebutkan, kemudian menunjukkan ujung-ujungnya jilbabnya itu untuk menunjukkan bahwa sebentar sekali, ya, kebersamaannya dengan Abdurrahman bin Zubair itu, ya. Dan itulah yang ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah dia boleh kembali kepada Rifa'ah. Maka Nabi SAW tanyakan pada dia, ka'annaki turidina an tarji'i ila Rifa'ah. Sepertinya pertanyaan Anda ini mengisyaratkan, menunjukkan bahwa Anda ingin kembali lagi kepada siapa? Rifa'ah, kepada mantan suami yang pertama. Nah, maka Nabi tersenyum di situ mengatakan, la, mohon maaf, belum bisa, hatta tadzuqi usailatahu, sampai engkau wahai wanita merasakan usailahnya Abdurrahman bin Zubair, wa yazuqa usailataki, dan dia juga merasakan usailahmu. Jadi harus terjadi apa? Hubungan suami istri. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi catatan bagi para suami untuk berhati-hati, ya, dalam menjatuhkan talak ini, karena konsekuensinya bisa menjadi kisah yang berkepanjangan, ya, kisah penantian, ya, yang berkepanjangan. Karena itu panjang ceritanya, kan harus menikah dengan pria yang lain. Nah, poin penting berkaitan dengan ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam Islam, ya, di dalam Islam salah satu perbuatan yang diharamkan adalah ketika seorang pria itu menjadi pria sewaan. Bagaimana itu pria sewaan? Maksudnya begini. Jadi ini dalam kasus ini misalnya, si A menceraikan istrinya, sudah jatuh talak 3. Kemudian setelah jatuh talak 3, dia terfikir lagi untuk kembali, tapi kan tidak bisa, kecuali kalau mantan istri ini menikah dulu dengan pria yang lain. Sehingga dia cari orang, dia mencari orang, ya, yang bisa membantu dia. Jadi dia bayar orang itu, atau dia buat kesepakatan tertentu dengan orang itu. Kepada orang itu dia katakan, tolong nikahi istri saya. Kemudian setelah itu ceraikan dia, ya, tolong nikahi istri saya. Kemudian setelah itu apa? Ceraikan dia. Supaya apa? Supaya saya bisa menikah lagi dengan dia. Nah,
Nah, itu disebut istilahnya para ulama sebagai al-muhallil. Al-muhallil. Al-muhallil itu apa? Orang ya, atau al-muhallal, orang yang ingin dihalalkan untuk bisa kembali kepada mantan pasangannya atau mantan istrinya atau mantan suaminya. Ya. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan di sini bahwa suami kedua yang menikahi mantan istri itu la budda ayyakuna raghiban fil mar'ah. Jadi suami kedua yang menikahi wanita itu memang dia berhasrat untuk menikah dengan sang wanita itu. Ya. Memang dia ingin membangun rumah tangga dengan wanita tersebut. Ya. Bukan sekedar ingin menghalalkan mantan suami yang pertama. Jadi intinya dia menikah dengan wanita ini atau wanita ini dinikahi oleh pria lain itu memang murni karena ingin membangun sebuah rumah tangga yang baru. Bukan sekedar ingin menghalalkan atau membantu. Ya, kasusnya bisa saja lain. Kasusnya bisa sang mantan suami pertama yang minta temannya atau orang lain menikahi mantan istrinya kemudian diceraikan. Atau kasusnya bisa juga dalam bentuk lain, wanita ini yang mencari pria, ya mungkin teman SMA-nya dulu, ya CLBK ya istilahnya. Ya. Tapi niatnya untuk apa? Supaya bisa cerai lagi dan bisa kembali kepada yang pertama. Ini namanya hilah, siasat, ya. Nah, maka di situ yang diingatkan oleh Ibnu Katsir bahwa ketika terjadi pernikahan yang kedua, maka pernikahan yang kedua itu murni tujuannya untuk membangun rumah tangga yang baru. Kemudian setelah itu ternyata kandas lagi, disitulah baru bisa kembali kepada yang pertama. Itulah sebabnya terdapat beberapa hadis ya yang mengingatkan kita semua, bahkan melaknat perbuatan semacam itu. Ya, misalnya di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washima wal mustawshimah wal wasilah wal mustawsilah wal muhallal atau wal muhallil wal muhallal lahu wa akila riba wa mukilahu. Ini perbuatan ini dimasukkan dalam satu hadis ini, digabungkan dengan beberapa perbuatan. Ya. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW melaknat ya, al-washimah wal mustawshimah. Apa itu al-washimah? Ya. Al-washimah itu kalau tidak salah adalah orang yang mentato, ya. Wal mustawshimah orang yang minta ditato. Wal wasilah wal mustawsilah, ya. Ini sama dengan kategori tato. Jadi perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wal muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah SAW juga melaknat orang ya yang niatnya menikah itu untuk menghalalkan seorang wanita pada suaminya yang pertama atau mantan suaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga melaknat akilah riba, seorang pemakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan orang lain dengan riba. Ya, jadi ini saya kira peringatan yang luar biasa dari Nabi SAW ketika disebutkan bahwa perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilaknat. Ya. Maka itulah sebabnya di dalam Islam ya, salah satu bentuk hilah, ya, muslihat yang diharamkan, yang dilaknat itu adalah muslihat seperti ini.
Ya, jadi tidak boleh seorang sengaja menikah dengan tujuan, ya mungkin niatnya baik, mungkin dia tidak dibayar, ya mungkin tidak ada kesepakatan tertentu, niatnya baik, hanya ingin membantu teman, ya, membantu saudara, membantu teman, ya, itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Pokoknya pernikahan yang kedua itu, ya, harus pernikahan yang dilandasi cinta, yang dilandasi keinginan untuk membangun rumah tangga, ya, yang dilandasi dengan keinginan yang biasanya diinginkan oleh setiap pria maupun wanita ketika mereka melangsungkan akad pernikahan. Ya, bukan sekedar mau itu tadi, ya, bukan sekedar karena ingin menghalalkan. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in talaqaha, maka apabila suami yang kedua dari wanita itu kemudian akhirnya menceraikan sang wanita itu, ba'da dukhul biha, kata Ibnu Katsir, setelah dia melakukan hubungan suami istri, fala junaha alaihima ayyataraja'a, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa, tidak ada dosa apabila keduanya, maksudnya mantan suami pertama dengan istrinya ini, dengan mantan istrinya, tidak mengapa kalau kemudian mereka ingin rujuk kembali, ya, ingin menyatu kembali, ya. In dhanna ay yuqima hududallah, ini luar biasa. Kalau memang, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang keduanya yakin bahwa mereka berdua ingin kembali bersama-sama menegakkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin bersama-sama kembali menegakkan, mematuhi batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, ini Allah ingatkan ini. Jadi menikah itu bukan sekedar melampiaskan rasa cinta, melampiaskan rasa sayang, ya, melengkapi, ya, menyempurnakan hasrat biologis, tetapi pernikahan itu adalah komitmen untuk bersama-sama apa? Menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah satu bentuk nasihat menasihati, ya, yang terbaik itu adalah at-tanasuh bainaz zaujain, ya, saling menasihati antara suami dan istri. Ketika suami lupa, ketika suami lalai, maka istri mengingatkan. Ketika istri lalai, istri lupa, maka suami istri, ya, mengingatkan, menasihati. Dan selalu yang namanya nasihat itu selalu hukum asalnya adalah birrifq, dengan lemah lembut, ya, karena para ulama mendefinisikan nasihat itu sebagai iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala junaha alaihima ayyataraja'a, tidak mengapa bagi keduanya jika ingin rujuk, ingin kembali, in dhanna ay yuqima hududallah, jika keduanya yakin bahwa mereka insyaallah bisa kembali menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan muasyarah bil ma'ruf, hubungan interaksi dengan cara yang ma'ruf. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan mengatakan, wa tilka hududullah, begitulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, yubayyinuha liqaumi ya'lamun, yang Allah jelaskan untuk kaum yang mengetahuinya. Itulah batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah batasan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita bagi orang-orang yang mengetahuinya. Jadi
Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hidup bersama dengan Islam itu sesungguhnya adalah hidup yang mudah, hidup yang simple. Kenapa? Karena sudah ada semua batasannya. Kita tidak perlu mencari-cari, sudah ada semua. Kita tinggal apa? Mempelajari, kita tinggal mengilmui. Maka ujung ayat ini liqaumi ya'lamun. Ya, batasan-batasan Allah itu sudah jelas bagi siapa? Bagi kaum, bagi orang-orang yang mengilmuinya. Nah, kita tidak mungkin bisa mengilmui batasan-batasan hukum Allah itu kecuali kalau kita mempelajarinya, membacanya. Ya. Membacanya saja sampai tuntas. Nah, tidak mungkin kita tahu kalau kita tidak mempelajari, tidak mungkin kita tahu kalau kita tidak membacanya. Ya. Maka itu ketika Allah SWT mengatakan ini, wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Allah mengisyaratkan pada kita ini sudah ada batasan-batasan Allah itu. Maka Allah gunakan isim isyarah, tilka, itu sudah ada itu. Semua penjelasan Allah, semua hukum Allah itu sudah ada penjelasannya. Tapi dia tidak bisa diketahui, tidak dapat difahami, tidak dapat dimengerti kecuali liqaumi ya'lamun, kecuali orang yang memang apa? Mempelajari sampai dia mengetahuinya. Ya. Maka ayat ini mengisyaratkan, mengingatkan kita kembali semua sebagai muslim, mengingatkan kita kembali salah satu kewajiban utama, kewajiban pokok seorang muslim itu adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Ya. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak ada yang boleh masuk berdagang di pasar kami ini kecuali orang yang mengerti tentang halal haramnya muamalat, mengerti tentang halal haramnya perdagangan, bisnis. Maka kita juga bisa mengatakan pada hari ini tidak boleh menikah kalau belum mengerti, belum belajar apa? Hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Ya. Jangan sampai dia pikir bisa bermain-main ya dengan kata-kata nikah, kata-kata tolak itu. Ya. Mungkin siapa tahu begitu ya, ada anak muda ya, yang dia pikir dia bisa bermain-main dengan kata-kata tolak. Ya. Dia mungkin bermain-main dengan istrinya, bercanda dengan istrinya. Ya, ya kalau kau tidak mau mandi, saya talak kau itu. Ya, mungkin dia pikir dia bisa main-main seperti itu. Ya, pokoknya kalau dia mungkin mengucapkan itu dengan main-main, ingin mencandai istrinya begitu ya. Dia mengatakan, kalau kau tidak mandi sampai jam 5, saya talak. Ya. Kalau istrinya tidak mandi sampai jam 5, jatuh talak, meskipun dia main-main. Ya, istrinya juga tidak mengerti. Nah, ini saya punya suami saya ini main-main saja, ya sudah. Jam 6 dia mandi. Itu sudah jatuh talak 1. Nah, itu contoh, ya, itu contoh. Nah, maka ini semua ada ilmunya. Maka Allah katakan tilka hududullah, itu sudah ada. Semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Pelajari. Maka Allah katakan liqaumi ya'lamun. Itu tanda batasan Allah, hukum Allah sudah jelas bagi orang-orang yang mempelajarinya, bagi orang-orang yang mengetahuinya. Nah, maka sekali lagi ini mengingatkan kita betapa penting bagi kita semua calon pengantin, ya, pengantin baru, pengantin tua, ya, untuk mempelajari ini, ya, mempelajari. Jadi jangan cuma pelajari apa teknik malam pertama, jangan cuma itu saja. Itu juga penting. Ya, penting juga dipelajari itu. Ya. Tapi pelajari juga yang lain, ya, harus lengkap. Ya, harus lengkap. Ya. Nah, jadi ini saya kira Allah SWT mengingatkan kita, merefresh kembali semangat kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya. Dan itulah salah satu yang membedakan Islam dengan yang lain.
bahwa Islam, agama kita ini dibangun di atas dasar ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebelum muncul ada peringatan apa itu, jangan percaya hoax itu Islam sudah sejak 14 abad mengingatkan kita bahwa memang semua perkataan, tindakan, tulisan, pernyataan kita itu harus berlandaskan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jangan cuma kopas, ya. Ilmunya apa dalilnya, kopas, ya, copy paste. Ya. Baik, saya kira itu pembahasan kita pada pagi hari ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita selalu dalam kebaikan dan amal soleh. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.